Irama Live Talk. Irama Live Talk. 88,5 Irama FM Purworejo. Top lagunya, pasti infonya. Halo, selamat pagi, apa kabar untuk Anda pendengar dimanapun berada? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan kembali hadir bersama Ayu, temani Anda di Irama Live Talk. Seperti biasa, hari Kamis yang manis, asik. Ini kita bersama narasumber kita dari Klinik Jiwa, Dr. Ika Endah Lestari Ningsih, SPKJMKes. Dan kita akan mengangkat tema di mana hope and mental health. Betul. Okay. Ini agak gimana nih ya, hope and mental health gitu ya. Ini semoga lidah saya nggak kecelitut gitu ya. Keseliu lidah, slip tongue. Oke, untuk Anda silakan nanti ingin bergabung boleh sekali di line teleponnya juga SMS online serta WhatsAppnya. Line teleponnya di 02753214446 dan juga SMS online serta WhatsAppnya di 081392696815. Sebelum ke pembahasan, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio Irama FM. Apa kabar? Selamat pagi, dokter. Selamat pagi Mbak Ayu yang selalu unyu dan baik hati padaku. Selamat pagi juga lovers, pecinta acara kita pagi hari ini di 88,5 Irama FM Purworejo. Radio paling dipercaya milik kita bersama. Semoga selalu penuh ceria, bahagia dan penuh cinta. Kayaknya butuh fans ya, bikin apa ya? Boleh. Lovers, bener ya? Lovers apa tapi ini? Ya ini dong acara kita ini. Oke deh. Ya mungkin nanti kita bahas lagi di belakangnya soal lovers. Kopi darat yang penting. Kapan-kapan harus kopi darat ini dengan protokol kesehatan. Iya, di mana hope and mental health ini adalah harapan dan juga kesehatan mental. Di sini apa hubungannya juga? Nanti bisa dijelaskan. Mungkin langsung aja ya. Silakan dokter. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Kita ini dalam kehidupan ada siklus kehidupan, benar nggak sih? Ada life span cycle. Jadi ada siklus kehidupan manusia. Nah, dalam siklus kehidupan manusia itu mulai dari anak-anak, bayi baru lahir sampai tua, itu pasti akan selalu ada trigger. Trigger itu sama dengan ALE. ALE adalah activity life event. Peristiwa kehidupan yang tidak menyenangkan. Waduh. Iya. Apa aja ini? Ya apa saja, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang tidak kecil lagi, gitu ya. Dan untuk seseorang selalu akan punya struggle atau ketangguhan atau kekuatan, stronger. Ya, untuk apa? Untuk selalu bertahan hidup atau survival. Ya, untuk menjadi survivor. Ya, survival untuk menjadi survivor dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai tujuan hidup atau harapan hidup. Selalu kan? Iya dong. Harapan adalah hope. Harapan atau hope itu sendiri adalah arti kata yang tidak sekedar sesuatu yang kita harapkan atau diinginkan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Gitu kan? Pelan-pelan nih. Sedikit tarik nafas. Nah, menurut Charles R. Sanders, psikolog dari University of Kansas, definisi hope itu adalah refleksi kapasitas, kemampuan yang diiringi oleh kompetensi, ketangguhan seseorang yang dipersepsikan untuk mencapai sesuatu tujuan atau goals dalam kehidupannya. Kemudian dia juga tidak sekedar berharap-harap aja, nunggu-nunggu endok bloro. Tapi nggak ada usahanya. Tapi nggak ada usaha. Diiringi dengan tindakan yang berdampak, artinya selalu ada agency. Agency itu ada tindakan action, gitu ya. Dan untuk action itu atau agency itu, dia pasti memilih cara atau pathways untuk mewujudkan hope-nya itu. Ya. Ini dia, kuncinya ada di sini. Ya, jadi setiap orang selalu memiliki trigger dalam kehidupannya. Ada activity life event atau peristiwa kehidupan yang selalu tidak menyenangkan. Ada yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Tetapi semua orang dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala itu ada kekuatan, struggle atau effort. Bahkan effortnya bisa double, bisa triple ya, triple effort untuk mencapai apa? Hope.
Nah, ini kita ulang lagi. Hope adalah sesuatu refleksi kapasitas seseorang untuk mempersepsikan tujuan atau goals dalam kehidupannya, tetapi dengan cara memilih agensi atau tindakan apa yang dia lakukan untuk mencapai tujuannya itu dengan cara sesuatu yang khas satu sama lain atau pathways. Oke. Nah, Dok, apakah ya setiap orang kan punya harapan ya? Betul. Harapan. Apakah ada yang tidak sama sekali punya cita-cita, harapan dan lain sebagainya, hanya pasrah ya sudah deh gitu aja? ada dong. Dengan keterbatasan seseorang, dengan orang yang memiliki keterbatasan yang secara fisik itu dimiliki sejak lahir, ya, contohnya disability bawaan, tentu orang yang mempunyai hope itu adalah keluarganya. Hope-nya adalah supaya seseorang yang punya disability berat, keterbatasan berat yang menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari dan gangguan perannya untuk melanjutkan tugas kehidupannya, itu yang mengharapkan adalah keluarganya. Harapannya apa? Harapannya supaya minimal dia bisa melakukan aktivitas sehari-harinya secara mandiri. Secara mandiri. Tetapi kalau untuk seseorang yang punya disability yang berat, tentunya perlu bantuan dari caregiver-nya. Gitu ya. Inilah yang disebut juga tantangan atau challenge atau struggle dalam suatu kehidupan bagi seseorang. Jadi seseorang itu tidak memiliki inner struggle, tetapi juga dia harus memiliki effort dalam rangka ada trigger yang ada dari luar dirinya. Oke. Ya, ini kan suatu kondisi lingkungan yang menyebabkan dirinya harus struggle, harus effort. Jadi bukan dirinya yang punya keterbatasan, tetapi anak atau keluarga atau family atau anggota masyarakatnya yang memiliki keterbatasan. Nah, gitu kan. Oke. Jadi Nah, Dok, ini dia misalkan- mungkin nggak punya hope. Orang yang punya disability berat dari lahir, dia nggak punya hope. Tetapi orang yang di lingkungannya sebagai caregivernya itu yang punya hope. Oke, nah Bener nggak? misalkan kita selalu punya, misalkan kita bekerja ya di suatu perusahaan di mana ataupun dimanapun saja berada lah, kita hanya bisanya terpaku sama aturan itu saja. Tapi misalkan ada aturan ya, bukan aturan sih sebenarnya ya, apa ya, sesuatu yang mungkin tidak bisa membuat itu lebih maju ataupun berkembang dan lain sebagainya. Nah, tapi kita tidak bisa punya apa ya, menggeser. Oh, itu jangan seperti itu gitu loh. Jadi harapannya hanya nggak punya harapan untuk maju, tapi cuma menurut aja. Mungkin di keluarga, mungkin di perusahaan, mungkin di pekerjaan, mungkin itu bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu? Nggak ada apa ya? Saya juga ngomongnya susah ini. Ya, jadi dia sudah ada di suatu tempat di mana dia udah nggak bisa meloncat lebih tinggi kan. Mungkin. Nah, jadi itu bisa menjadi hambatan. Hambatan itu adalah sebagai challenge atau tantangannya. Saya pernah bercerita kalau nggak salah, seekor kutu loncat. Kalau di dalam kotak korek api, maka dia hanya bisa meloncat setinggi kotak korek api itu. Padahal menurut penelitian, kalau dia berada di ruang terbuka, maka kutu loncat itu dia bisa melompat sejauh lebih dari 300 kali tubuhnya. Artinya lebih dari kotak korek api kertas itu. Jadi seseorang itu sebetulnya punya masing-masing potensi, punya struggle, punya kapasitas dalam kehidupannya di level integritas yang paling tinggi. Nah, kalau dia menemui hambatan, artinya hambatan itu adalah challenge buat dirinya. Apakah dapat hambatan atau challenge itu dia atasi? Ya kan? Dia lewatin, dia hadapin, ataukah harus flight down? Itu ada pilihan. Oke. Nah, dalam suatu kondisi, situasi, perkantoran, institusi, hambatannya adalah regulasi biasanya. Regulasi internal di institusi itu, ataupun regulasi yang lain terkait dengan hubungan atau relasi di dalam institusi atau teamwork itu. Hambatannya biasanya selalu itu, atasan yang seperti ini sifatnya, atasan yang model karakternya seperti ini, teman yang susah diajak kompromi, susah ya diajak kooperatif, gitu kan? Atau program-program yang jelas-jelas tidak bisa dilakukan karena tidak ada dana dan memang sulit untuk mendapatkan dana, gitu ya. Jadi keterbatasan itu memang bermacam-macam sebabnya dalam suatu kondisi tertentu, dalam suatu kotak tertentu, selalu dimanapun itu ada keterbatasan, tetapi itu bisa merupakan challenge, ya, challenge seseorang untuk memilih
Oke. Nah, itulah salah satu hope-nya. Kalau dia memang punya niat, oke, saya hanya bekerja untuk sebaik-baiknya bekerja saya sesuai kapasitas saya, dengan catatan kalau saya sudah bekerja dengan baik-baik masih mendapatkan teguran, kekurangan gitu ya. Artinya saya menerima saja gitu ya. Atau saya berserah diri saja, atau saya pindah saja gitu ya. Atau saya minta berhenti saja untuk membeli tempat yang lain gitu ya. Nah, itu sebenarnya termasuk struggle atau effort seseorang untuk memilih, kapasitas seseorang untuk memilih bagaimana dia harus bersikap untuk melanjutkan hidupnya, karena dia punya hope. Jadi orang itu punya pathway, jalan sendiri-sendiri. Apa yang harus saya lakukan untuk saya melanjutkan cita-cita mulia saya, untuk saya mewujudkan hope saya, gitulah. Jadi harus aware dulu hope saya itu sebetulnya apa di dalam suatu masa, lini masa hidup saya. Gitu. Jadi orang bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka tinggi, dan itu kalau kita mau tulis write on, itu akan kita lebih jelas tahu kondisi sehari-hari. Saya bangun tidur gini. Target saya di kampus, di sekolah, di kantor adalah seperti ini. Jadi semuanya harus di write on, ditulis. Aktivitas kita sehari-hari itu sebaiknya di write on. Karena apa? Dengan di write on kita tahu, kita bisa mengevaluasi, memonitor, lalu memplanning ulang. Dengan kata satu, identitas keberhasilan. Kalau hope saya sudah tercapai dalam jangka pendek, artinya saya harus berganti planning untuk jangka menengah. Dan itu setiap orang punya persepsi sendiri-sendiri. Saya sukses, saya sudah berhasil, itu orang punya persepsi sendiri-sendiri. Kalau orang sudah di mata orang lain saja sudah sukses, tapi dia merasa gagal dalam kehidupannya, ada sesuatu dalam innernya, dalam dirinya. Nah, itu yang kita pertanyakan. Jadi sebetulnya harapan itu tidak berhubungan dengan intelijensia, tidak berhubungan dengan kekayaan material. Jadi kecerdasan, penghasilan itu tidak selaras dengan hope atau harapannya, ya, tidak. Optimalisasi harapan itu adalah pilihan kita, pathways kita. Kalau kita punya jalan seperti ini, lalu kita sudah melaksanakan itu, sebetulnya suatu kesuksesan, suatu keberhasilan. Untuk apa? Untuk jalan pathway menuju hope. Nah, kita mau tahu dari mana kalau kita sudah menuju ke hope kita? Ya kita write on tadi, kita tulis. Jadi hal-hal apa yang sudah kita write on dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kemudian ada identitas keberhasilannya, berhasil sebagian atau semuanya sudah berhasil. Kemudian kita mau planning apa? Kalau kita tulis, itu baru kita tahu. Jadi pilihan tindakan atau pathway itu menentukan, oh ya, berarti saya sudah bagus ini. Kita menjadi effort, menjadi confidence karena kita sudah menuliskan apa sebetulnya yang kita lakukan. Nah, itu jarang kita lakukan. Tahu-tahu nanti mau tidur, overthinking. Aduh, tadi tuh kayak gini. Cuman di thinking aja, cuman hanya di dalam di batas isi pikir aja, tetapi tidak kita tulis. Kalau kita tulis kita bisa analisa, kita bisa planning. Tetapi kalau hanya tidak kita tulis, hanya kita pikir, maka yang terjadi adalah hanya overthinking. Itu sebenarnya jalan pikiran manusia seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, Dok. Jadi, perlukah kita optimisme dalam langkah kita, dalam pathway kita untuk mencapai goals, ya, mendapatkan agensi? Iya dong, optimisme itu sebagian cara dari kita untuk mendapatkan hope, untuk mencapai hope kita itu. Jadi itu hanya sebagian. Hope, optimisme, effort, struggle itu sebagian dari cara kita untuk mencapai hope. Jadi optimisme perlu nggak? Ya perlu. Kepribadian baik atau personality yang bermanfaat untuk diri kita perlu nggak? Perlu. Gitu. Nah, seandainya harapan kita itu, seseorang sudah tidak punya harapan lagi dalam kehidupan, kita perlu tanda tanya. Kita perlu tanda tanya, seperti apa sih? Apakah kita sudah harus start datang ke ahli untuk terapi, atau saat kita melakukan pathway itu
kita sudah datang dulu seandainya ada apa-apa. Nah, itu kita penting juga untuk di write on. Jadi, dalam melaksanakan hope kita, dalam melaksanakan pathway kita, saat kita menjalankan kehidupan kita dengan cara kita, gitu, maka bisa jadi belum ada apa-apa, kita boleh start untuk terapi. When most people start terapi, kata orang, kita tuh datang ke psikolog, datang ke psikiatri hanya kalau when they are in crisis at a breaking point. Kalau sudah mencapai krisis. Kalau kerasa aja, kalau enggak masih baik-baik aja. Sudah galau berat, sudah gabut ya, gitu kan? Baru mau ya. Sudah ada tanda-tanda keluhan fisik ya. Kepala sakit enggak sembuh-sembuh, vertigo, udah diobatin kemana aja enggak sembuh-sembuh, gitu ya. Nah, kayak gitu. Apakah itu seperti itukah baru kita datang ke terapis? Ya. Jadi most people start therapy when they are in crisis at a breaking point. Kalau sudah muntung-muntung mau pecah, duar gitu, mau meletus, itu baru datang. Sebetulnya dalam langkah kita mencapai tujuan hidup atau hope kita, tidak ada salahnya kita should start therapy. Dari mana saja should start therapy itu adalah before we reach crisis. Sebelum ada krisis, kita boleh kok datang ke psikolog, psikolog, psikiater. Mereka itu bukan tukang obat. Bukan obat juga hati, obat hati. tukang abab, bukan. Bukan tukang abab, bukan tukang obat. Artinya beliau-beliau itu adalah memang terapis yang siap dengan teknik, kemampuan, profesionalismenya hadir bersama-sama untuk mencapai hope. Jadi tidak untuk saja mengobati sebetulnya, tetapi bersama-sama untuk mencapai hope, berdampingan, saling memfasilitasi, saling mengisi, gitu ya. Tujuannya adalah before there is crisis, supaya tidak ada krisis. Karena apa, merasa oh iya ya, cara yang saya lakukan ini sebetulnya gimana caranya yang sudah saya lakukan ini ternyata sudah membuat saya jadi penuh cinta. Hanya dengan seperti ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua nih. Kayaknya mau ada yang mau ditanyain. Ya pasti dong, Bro. Nanya dulu deh. Mungkin langsung jelaskan dulu dong. Yang kedua, when we should start therapy or came to therapist, datang ke psikolog, datang ke psikiater dalam mewujudkan hope kita. When we want to start having better relationship. Jadi kalau kita merasa saya ada sesuatu deh kalau menghadapi Mbak Ayu, kalau menghadapi teman-teman di kantor, kayaknya ada sesuatu yang harus saya ubah atau saya kerjakan atau saya butuhkan untuk supaya saya itu menjadi seorang yang bisa bicara, berani bicara, gitu ya. Supaya saya bisa ngobrol nyambung dengan Mbak Ayu. Artinya secara relasi saya menjadi lebih baik. Gimana ya caranya? Boleh itu datang ke psikolog atau psikiater. Jangan tunggu when it crisis came. Gitu. Apalagi ya. Lihat orangnya, si Ayu itu gitu orangnya. udah menjudge psikolog atau psikiater itu sebagai tukang obat atau hanya tukang abab, tukang penasehat ya. Maksudnya tukang abab itu cuma tukang nasehatin, teman kasih obat biar tidur gitu, biar apa. Aduh, jangan sampai segitu jauh-jauhnya. Jadi datanglah sewaktu kita ingin hubungan kita dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan anak istri, ya, dengan tetangga itu jauh lebih baik. Boleh nggak? Wah, ini keren. You should start terapis. Boleh datang ke terapis itu tidak untuk diterapi. Bukan. Nah, yang ketiga, when we want to learn more about ourselves. Saya ini personalitinya kayak apa sih sebetulnya? Lalu kalau personality seperti saya ini menghadapi istri saya, suami saya, anak saya yang seperti ini, saya harus bagaimana? Seperti apa? Posisi saya itu di mana? Itu kan yang tahu profesional, psikolog atau psikiater, dokter ahli jiwa atau psikolog, tahu kan? Dia kenapa ya? Karena sudah punya kompetensinya tentang itu. Gitu. Datang aja. Datang kan bukan untuk berobat, bukan untuk minta obat, minta supaya tidur, bercerita. Ini dia datang itu untuk seperti ini. Terapis itu ada banyak dimensi. Nah, ini dimensinya. Nah, kapan lagi? Yang keempat adalah when we feel interested. Kalau kita merasa tertarik,
saya seperti ini. Kalau sudah seperti ini saya seperti apa? Saya tertarik ingin mengembangkan, ya kan? Mengembangkan karir saya, mengembangkan kehidupan saya, mencari sesuatu yang lebih baru, mendapatkan kebahagiaan yang saya cari-cari. Saya tertarik. Datang dong ke psikolog boleh, kalau lihat di Google aja baca boleh, atau dari buku-buku boleh. Tetapi meskipun dokter atau psikolog itu harus ketemu, mereka itu punya kapasitas pendekatan teknik yang memang sudah secara profesional diajarkan dalam ilmunya untuk saling berkomunikasi dengan klien. Jadi bukan pasien ya, namanya klien. Jadi nggak usah takut. When we should start therapy, first study before we reach crisis. Sebelum ada krisis. Yang kedua, when we want to start having better relationship. Yang tiga, when we want to learn more about ourselves. And when we feel interested. Jangan tunggu when they are in crisis at breaking point. Sudah mau pecah, meletus gunungnya, Baru banyak masalah. Tapi kalau pas banyak masalah datang, ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Hanya kita sekarang bareng-bareng nih hari ini untuk bisa mencapai hope dengan pathway yang lebih baik. Pathway-nya ini salah satunya ini. When we most first start to therapy or came to therapist. Nah, supaya apa? Ya, kita nggak punya stigma lagi dalam kehidupan kita ini. Saya datang ke psikiater, datang ke psikolog itu kalau saya ke jiwa. Saya di stigma, dilabel sama teman-teman saya sudah punya gangguan jiwa, gitu ya. Jangan, nggak usah. Justru datang itu saat kita memang membutuhkan seperti ini, ada 4 tadi. Nah, gitu. Itu sebetulnya optimalisasi kita untuk mewujudkan hope kita. Ini pathway kita, jalan kita, agensi kita untuk dapat lebih baik mewujudkan hope kita. Karena hope itu nggak ada kemana-mana ya, pada diri kita sendiri. Ya. Caranya, salah satunya ini saya bocorin tadi, kita sering-seringlah melatih untuk write on, menulis. Jadi menulis diary itu boleh nggak? Lah bagus. Lalu menggambar-gambar, menulis dengan indah, tapi wujudnya adalah hope. Diary tapi kita buat gambar-gambar, bagus nggak? Bagus. Saya senang juga. Jadi ada pensil warna-warni untuk nulisin hope, untuk nulisin rencana kita dengan baik, dengan tulisan yang lucu-lucu, dengan pensil warna brush paint yang lucu-lucu, yang sekarang lagi tren. Tapi juga memang itu membuat effort kita lebih baik karena tulisan itu akan menghidupkan hope kita. Nah, ini untuk pathway, resepnya seperti ini Mbak Ayu. Dan juga semua lovers pecinta Irama FM 88,5. Aduh. Nah dok, ini misalnya ketika kita punya hope ya dok ya, kita berada di lingkungan apapun, entah itu keluarga, entah itu pekerjaan, dimanapun berada, tapi kita merasa punya kemampuan. Tapi ketika kita masuk di lingkungan tersebut, serasa kita malah hope kita, kemampuan kita ataupun harapan kita jadi nggak, kok lama-lama aku ingin berkembang, tapi kok nggak berkembang ya gitu kan. Aku harusnya bisa ini, tapi kok nggak bisa begitu. Tapi secara harapan di sini, secara mungkin GR-nya kali apa gimana ya, kita mampu gitu loh dok. Nah itu bagaimana? Betul. Seperti apa ya? Seperti harapan itu berada dalam lingkaran yang ngunci supaya kita nggak boleh ataupun nggak bisa berkembang. Itu bagaimana dengan kalau misalnya kita masuk berada di kondisi tersebut? Betul. Jawabannya banyak sebetulnya dia. Semua orang itu pasti punya kemampuan yang diakui oleh dirinya dan diakui oleh orang lain. Yang dibutuhkan kita sebetulnya adalah pengakuan. Dalam tanda petik pengakuan oleh orang lain bahwa kita punya kemampuan itu. Benar nggak? Kita udah punya kemampuan nih, masuk dalam suatu kondisi situasi lingkungan yang kemudian kita rasakan kita tidak dapat mengekspresikan kemampuan itu atau tidak mendapatkan pengakuan tentang kemampuan kita itu. Tunggulah peluang atau kesempatan, atau carilah peluang atau kesempatan. Saat kita ada peluang atau saat kita ada kesempatan, biarpun itu kecil,
kalau kita punya kompetensi, punya kemampuan, jangan dibuang atau digeser ke orang lain, ambil itu peluang. Meskipun kemampuan saat itu kita sebetulnya kemampuannya di level B mungkin, level yang tertinggi mungkin C, kita sedang dalam level B. Tidak ada salahnya kita melakukan action atau agency tadi supaya kita mendapatkan pengakuan, tetapi dengan cara kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Harapannya kita adalah kita mendapatkan pengakuan, karena itu adalah basic need-nya manusia. Jadi yang kita butuhkan sebetulnya adalah pengakuan terhadap kemampuan kita. Itu basic need manusia. Selain makan, minum, survive, ya, actualize, dan pengakuan. Nah, pengakuan itu adalah basic need. Pernah lihat The King of Lion of the King apa King of the Lion filmnya? King of the Lion. King of the Lion ya. Sepertinya loh, Dok. Nah, seorang untuk menjadikan king itu kan banyak pendukungnya, ada masanya kan. Masa itu adalah mengakui atau mempromosikan atau mendeskripsikan bahwa dia adalah pemimpin kita. Masa yang banyak itu adalah suatu support system atau support sosial untuk seseorang itu mendapatkan basic need-nya diakui. Ya. Kalaupun tidak banyak masanya, ada satu, kemudian satu menjadi dua kemudian mencorongkan pengakuan itu kepada banyak lagi orang gitu ya. Mulai dari segitunya ternyata masakannya dia enak loh. Kalau pesen dimsumnya di sana aja. Satu. Kemudian ternyata yang lain nyoba, oh iya bener rasanya ajek loh. Sudah 2 hari aja nggak di kulkas dia masih enak gitu ya. Apalagi kalau anget-anget. Beda sama yang di sana itu rasanya kadang asin, kadang manis ya. Kadang asin manis gitu ya. Nah, kalau ini enggak, ini enak banget gelabet. Udah gitu nggak pakai perasa. Nah, seseorang itu harus membuktikan dulu bahwa dia memang punya profesionalisme di bidangnya. Kemudian yang kedua, dia punya pengakuan. Nah, tanpa pengakuan, dia punya kompetensi, hidupnya hampa. Bisa jadi dia kehilangan hope atau hope-nya minimal, atau dia mungkin malah menjadi depression karena sudah nggak punya hope lagi. Nah, sebetulnya itu. Coba dalam satu lingkungan apapun, kita punya orang yang bisa dipercaya atau mempercaya kita. Itu adalah suatu cara kecil kita untuk kita menuju ke hope dan kita diakui kemampuannya. Memang harus penuh struggle dan effort. Tetapi kita harus punya keyakinan, karena hope itu selalu ada unsur keyakinannya atau optimismenya. Lah itulah jiwa yang mature. Orang yang mature mentalnya, maka dia punya rasa tanggung jawab, punya keyakinan bahwa yang dia lakukan itu adalah baik, bahkan mungkin penuh pengorbanan untuk orang lain. Nah, dia lakukan itu benar-benar karena dia itu hidupnya bermanfaat orang lain. Jadi dia punya persepsi terhadap dirinya sendiri itu baik dulu. Kalau dia punya persepsinya baik terhadap dirinya, maka dia punya keyakinan suatu saat orang lain akan tahu saya punya kemampuan ini, dan saya akan cari peluang itu untuk menunjukkan bahwa saya punya kemampuan itu mungkin dalam kapasitas atau dalam lingkup ruang yang kecil dulu. Jadi orang tuh nggak ada yang kebetulan, nggak ada sebetulnya. Orang itu punya kemampuan. Contoh nih yang lagi viral, kakak adik yang beda kulit. Oke. Ya kan? Iya ada. Ada twin yang bapak ibunya ada yang asli Purworejo itu yang twin apa yang di Instagram lagi terkenal itu. Itu sebenarnya karena mereka itu sebenarnya pengen punya pengakuan ini loh, anak saya seperti ini. Oh ini mereka mengakui bahwa kita berbeda pun kita punya beda pendapat, tetapi kita bisa mengekspresikan kepada orang lain, menunjukkan kepada orang lain kita itu masih punya jiwa persaudaraan yang erat, yang baik, kemudian yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Dia hanya ingin ada pengakuan pada orang lain. Awalnya hanya dia ingin menunjukkan aja, tetapi mendapatkan respon banyak. Yang ada yang nggak percaya juga. Masih ada juga yang nggak percaya. Jadi seseorang itu jangan harap dia semua orang yang semua orang dapat mempercayainya atau like kepada dia. Banyak kok yang dislike. By the way, ya kita ngapain denger
Iya dong, ngapain? Itu coping namanya. Nah, itulah salah satunya. Cara untuk pathway kita salah satu adalah kita punya coping. Kalau kita mau punya coping baik, caranya gimana? Datang ke psikolog, datang ke psikiater. Coping itu apa toh? Kita harus punya coping yang bagaimana dalam pathway kita supaya kita mencapai hope. Before we reach crisis. Jadi kalau when we want to start having better relationship, tapi kita takut, malu, kita mau tahu coping itu caranya mendapatkan coping yang gimana toh. Kalau kita cuma baca-baca kita mungkin nggak tahu, tapi dengan ngobrol, masalahmu apa? Oh gitu, jadi copingmu seperti ini, coping itu seperti ini, munculnya seperti ini, bisa digali dengan cara seperti ini, diraih seperti ini. Psikolog atau psikiater akan mampu memberikan memberikan informasinya supaya seseorang itu mampu memiliki struggle, effort, kemudian dia bisa memilih pathway-nya untuk hope-nya di levelnya yang tertinggi gitu. Jadi dia tidak tidak memberi nasihat, beda banget. Stigmanya adalah kita akan diberi nasihat gitu. Enggak. Di psikolog atau di psikiater itu akan diberikan teknik atau strategi itu tadi. Oke, terima kasih Dok. Ini semoga harapan-harapan kita, hope-hope kita ini bisa tercapai apa yang Anda inginkan. Nah, mungkin bagaimana sekaligus untuk mengakhiri jumpa kita kali ini dari Dokter Ika memberikan tips, saran bagaimana sih agar kita punya hope itu tidak terbatas, jangan juga tidak dibatasi oleh orang lain atau suasana lingkungan dan lain sebagainya. Silakan Dok, berikan kita motivasi yang biar kita menjadi sukses Dok. Oke. Harapan atau hope adalah daya kita untuk memelihara hidup kita. Ya, kita bisa hidup bertahan karena kita masih punya hope. Akarnya adalah kita punya relasi dengan masa depan. Jadi, bagaimana caranya untuk menguatkan adalah kita memiliki struggle atau effort. Bagaimana caranya memiliki effort dan kita struggle, kita aware bahwa kita tidak boleh terlalu mudah terpengaruh kepada apa? Pada kehidupan yang kita lihat. Tetapi kita fokus kepada tujuan atau hope kita. Artinya kalau kita tidak mudah terkena angin kencang, akarnya kuat, batangnya gede, maka kita menjadi orang yang penuh wawasannya luas, orang yang lebih arif dan bijaksana. Nah, itu ada di mana kalau kita ada di posisi mental health-nya kita adalah matur. Jadi orang dewasa yang matur, yang sehat mental. Dan jangan lupa, pesan saya sekali lagi, silakan sebelum ada krisis melanda dalam kehidupan kita, boleh datang ke psikolog atau psikiater disebabkan karena itu tadi, untuk mendapatkan relasi yang lebih baik, karena hidup kita lebih banyak supaya lebih menarik, dan jangan khawatir di tempat psikiater atau psikolog itu tidak akan diberikan stigma atau didiagnosa sesuatu hal kalau kita memang tujuannya untuk mendapatkan hope kita itu. Oke Dok, terima kasih sekali. Yang penting kita relasi dengan masa depan, struggle and effort, dan juga fokus pada hope kita. Pokoknya jangan terpengaruh yang lain-lain lah pokoknya. Sebelum krisis silahkan ya datang aja ke Dokter Ika. Oke. Bukan aku loh yang ngomong. Malah recommended banget ya untuk Anda pendengar ya. Silakan ke Dokter Ika Indah Lestari Ningsih SPKJ MKes yang ada di Perum mana ini ya? Pabri ya? Perum Korpri, Cangkrep Lor ya. Jadi di rumah nggak praktek loh ya. Nanti pada datang ke sana, tapi bawa gerameh kalau datang ke tempat saya, atau bawa tanaman. Golak kopi enggak ya? Bawa kopi. Boleh. Oke, terima kasih sekali untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ya dari Dokter Indah Eka. Dokter Eka Indah Lestari Ningsih SPKJ MKes. Saya jadi gimana? Jadi grogi nih ya. Astaga, dari klinik jiwa ya sudah memberikan penjelasan tentang di mana hope and mental health di sini ya. Mengharapkan kita untuk selalu kuat, strong, menghadapi kenyataan dan lain sebagainya. Fokus dengan harapan kita, jangan sampai terpengaruh dengan yang lain-lainnya pokoknya ya. Dan sebelum krisis, jangan lupa silakan untuk Anda konsultasi dengan psikiater ataupun psikolognya, jangan lupa pokoknya.
Kita mohon pamit untuk Anda. Pokoknya apabila ada kata-kata yang salah mau dimaafkan. Semoga kita bisa bertemu lain waktu dengan tema yang menarik lagi, di mana tema-tema yang selalu ada dalam kehidupan kita. Oke, Dal, kita mohon pamit. Oke, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Iya. Mudah-mudahan ketemu lagi. Untuk informasi lebih lanjutnya, Anda boleh dong simak Easy Life dan lain sebagainya dengan sajian lagu-lagu yang pastinya menambah semangat Anda dalam berkegiatan ya. Barengan Ayu masih sampai jam 11 nanti. Kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi